Dia tes di IKIP Negeri Malang, lulus geografi, sekarang dia kuliah geografi. Saya bayar. Tanggal 23 Juli, bapak ibunya minta dibaptis. Awal Juli, saya lupa tanggal berapa, cucunya lahir, anak laki. Yang ini, yang keluarga muda belum dibaptis sampai ini, saya nggak pernah ngomong apa. Arti contoh ini saudara, di mana air itu mengalir, ada kehidupan. Jadi mereka ini dilabiri cerita kiri kanan. Kalau saya nggak ditolong itu mati saya jadi apa itu? Nggak kenal saudara. Maka itu kalau saudara diberkati oleh rumah, fasilitas, keuangan semuanya, engkau pakai untuk apa dan untuk siapa? Saya menggunakan prinsip ini dalam hidup. Maka itu kalau doa saudara terakhir, aku ingin seperti ada yang dulu. Tapi cuma nyanyi tok, ora dadi apa-apa kuwi. Betul nggak harus bertindak, saudara. Maka itu musuh Injil bukan setan, tapi medit itu musuh Injil. Orang pelit, orang sekaker. Paribasan ini ngisi ngontok kacang dicutik meneh. Ya ampun. Gila nih itu saudara. Maaf saya berkata. Saking meditnya hidup itu. Maka itu kita bertobat sebagai orang Kristen. Apa yang kita buat? Ya tapi saya nggak punya apa-apa. Betul, ada banyak orang nggak punya apa-apa, tapi masih punya tangan. Kalau ada yang amin. Kalau nggak punya apa-apa, tangan ini bisa merawat orang sakit. Rawat mereka. Sudah nggak punya apa-apa, tapi punya mulut, bisa dipakai untuk menasihati, menghibur orang. Betul. Nggak punya apa-apa, tapi punya kaki untuk bisa ngajak orang pergi. Tuntun dia sampai ketemu kebenaran. Nggak punya kaki, nggak punya apa misalnya, masih punya otak untuk bisa punya ide. Jadi nggak ada alasan yang nggak punya apa-apa, nggak bisa buat apa-apa. Itu jahat di hadapan Tuhan. Mari kita mikir orang-orang di sekitar kita yang hidupnya terlalu asin. Mereka perlu hal yang tawar untuk menyegarkan air ini, menyegarkan hidup. Sebagai pohon yang ditanam di kiri kanan sungai kehidupan itu. Saudara nggak perlu bergumul. Ini ilustrasinya, dengarkan baik-baik. Pernah nggak saudara lihat pohon tomat, pohon jambu, pohon pepaya, buah apa saja? Itu tiap kali berbunga, terus dia goyang-goyang, bergumul. Terus tanya, pohon kenapa kamu goyang-goyang bergumul? Kok seperti ngeden-ngeden begitu? Kenapa? Misalnya jawab dia, itu pohon jeruk yang saudara tanya. Aku ini sedang berbunga, tapi aku takut jangan sampai berbuah pepaya aku ini. Mungkin enggak? Coba jawab, mungkin tidak. Enggak ada. Itulah kekristenan. Kalau benihnya firman, benihnya kasih, benihnya iman, yang keluar akan buah kasih, buah iman, buah firman. Amin. Nah kalau saudara sudah sekian puluh tahun jadi Kristen, di Cilacap ada sungai apa? Serayu. Oh ya lebar kemarin lewat sungai Serayu. Misalnya ada orang tanya gini, kapan saudara jadi Kristen? Pokoknya sungai Serayu masih seperti got, turun ngombo. Wih keren sekali. Jadi tahun berapa itu? Misalnya, kenapa? Karena orang-orang tua dulu yang lupa ngitung tahun selalu ngitung peristiwa. Contohnya nenek saya, mbah saya, mbah dok saya itu kalau saya tanya waktu dia masih hidup, Mak, kapan sih Mak jadi Kristen? Lali itu, pokoknya Jepang belum masuk. Dia bilang begitu. Suwi ini. Lah Jepang masuk tahun 42. Itu ukurannya orang-orang tua. Nah saudara tahun berapa jadi Kristen? Misalnya, pokoknya wit ringin rono durung ngono. Itu misalnya, walala, suwe ini. Nah, sekian tahun jadi Kristen. Masa nggak ada buahnya sama sekali? Jangan bilang buah pentil ya rono. Ngerti enggak? Buah kecilnya aja belum ada. Berarti saudara ditanam benih yang salah. Betul? Kalau yang ditanam firman kasih, tumbuhnya pohon kasih, buahnya buah kasih. Nggak perlu kita bergumul supaya jangan keluar buah kebencian, nggak perlu.
Pertanyaannya, kalau sampai hari ini saudara belum pernah berbuah kebenaran, belum pernah berbuah yang dinikmati oleh orang lain, berarti benihnya benih yang salah. Ojo uwit plastik. Maaf ini, mungkin pohon plastik. Saudara, 1,75 triliun yang saya habiskan untuk hidup. Kalau umur saya mencapai 50 tahunan, tapi bisa dihitung. Ratusan orang yang saya sudah berkati, maaf saya berkata saya, ratusan sudah pintar dari nggak punya harapan, punya harapan. Sekian belas sekolah saya kelola di Papua dengan tim yang hebat-hebat, 16 sekolah di 5 kabupaten. Bayangkan, apa yang saudara buat sekarang dalam hidup? Apakah sungai ini sudah terbukti sungguh-sungguh? Ayat terakhir, mari kita berdoa. Filipi pasal 1. Ini yang harus kita kenal dan kita miliki dalam hidup kita. Filipi pasal pertama. Mari kita baca, renungkan firman ini. Mulai ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Bukan saya sombong, tapi saya bangga. Kalau saya pulang ke surga, saya nggak akan malu. Kenapa? Ini yang saya perjuangkan. Saudara, apa yang saudara perjuangkan? Apa yang saudara rindukan? Apa yang saudara harapkan? Paulus berkata, yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan sejak seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam apaku? Tubuhku. Ingat, tubuh masing-masing. Ini yang mengagetkan. Baik oleh hidupku. Saya masih mengerti kalau Yesus dimuliakan lewat tubuh kita waktu masih hidup. Tapi yang saya heran juga oleh matiku. Nah, mati kok memuliakan Yesus bagaimana? Saya nggak mengerti. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Renungkan ini. Anak-anak muda khususnya, kalau saya tanya, hey, hidupmu untuk apa? Saya pernah ketemu orang anak muda di Jakarta. Suatu saya tanya, keinginanmu sebelum mati itu apa? Dia bilang, saya ingin lihat New York. Ya ampun, murah bener. Jadi hidupnya itu New York. Ada orang berkata, sebelum aku numpak BMW yang seri 19, misalnya nggak ada, itu sudah nggak ada. Cuma ngomong saja. Berarti hidupmu itu BMW. Nah, tanya sekarang, hidupmu itu apa? Kawin. Walah, kawin lagi itu bukan tujuan hidup, itu cuma pelengkap. Semua kita harus hidupnya adalah siapa? Kristus. Ini Pak Gembala yang buat saya, kalau suruh ketemu orang-orang saya nggak capek, karena hidup saya untuk Kristus. Amin. Hidup saya apa? Ada orang hidupnya pokoknya duit. Mister pokoknya duit, pokoknya duit. Apa aja duit, ngomong duit terus. Itu nek otaknya dibedel, duit kabeh nek otaknya. Duit semuanya menakutkan. Hati-hati yang gitu. Nah, sekarang apa? Ada anak muda, pokoknya aku ingin masuk AFI atau Indonesian Idol. Bayar, setelah kangelan. Betul enggak? Maka itu kita harus mikir, saudara, bukan duit. Apa tujuan hidup kita? Kristus. Lalu kalau mati, untung. Wah, ini luar biasa. Maka itu orang Kristen yang masih takut mati, pasti masih punya dosa. Dengar baik-baik. Orang Kristen yang masih wedi mati, pasti duwe dosa. Jangan diaminkan. Kenapa? Karena kalau mati malamnya aku masuk neraka. Kalau nggak punya dosa, mati kapan saja itu indah. Pak Roni Daud Simeon pernah khotbah. Mati itu artinya merem di dunia, melek di surga. Oh, betul juga. Enak kalau begitu. Apanya susah? Betul. Kalau nggak punya dosa tapi takut mati, kedunyan kuy. Hartanya banyak, belum dinikmati. Alasannya anak saya masih kecil-kecil, gombal. Itu bohong. Kalau cuma alasan anak, pasti saudara belum nikmati hidup. Maka itu kalau kita berani berkata mati itu keuntungan, kita orang benar. Sungguh siap malam ini mati semua?
Untuk apa takut? Saya nggak takut dalam hidup ini.